dengan menggunakan plugin data Plotly maupun aplikasi desain. Nah, di minggu ini kita akan kembali lagi, kita akan bermain di kartografi digital, teman-teman. Di sini kita akan membuat peta topografi, yang mana teman-teman sudah pernah buat peta topografi ini di minggu yang pembuatan kontur ya, garis kontur sama toponim itu. Nah, sebenarnya kontur itu kan merupakan topografi, merupakan representasi relief suatu permukaan. Cuman waktu itu teman-teman diminta membuatnya topografi secara manual ya, secara ya menghubungkan garis-garis gini gitu kan. Dan sekarang kita akan membuat peta topografinya itu secara digital. Jadi teman-teman nanti akan dikasihkan data, ada garis kontur, ada titik-titik tinggian, ini nanti diminta buat nge-layout, nge-label garis-garis kontur ini sehingga terbentuk peta topografi 2D dan 3D. Sebentar, ini asisten-asisten tak kasih ini ya, co-host, Cu, terus Putri, sama Ica. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, inti dari peta topografi itu adalah ada konturnya, ada gambaran permukaan bumi, relief, yang menyatakan objek alam dan buatan. Seperti kayak ada lembah. Di sini kan teman-teman bisa lihat nih, ada garis-garis yang bentuknya V. Terus ada garis-garis yang bentuknya U. Nah, ini kan karakteristik garis kontur banget nih. Kalau misalnya ke bawah sungai, gitu kan, ini kan materi minggu lalu nih. Materi minggu lalu, materi sebelum UTS nih. Dia bentuknya V. Kalau jalan yang menanjak dia bentuknya U. Ya ini standar lah. Jadi intinya adalah peta topografi adalah peta yang menggunakan garis kontur untuk merepresentasikan elevasi atau ketinggian. Nah, kegunaannya banyak nanti teman-teman, terutama nanti kalau di kartografi digital, kita nggak cuma bermain di 2D, tapi kita bisa menunjukkan relief permukaan bumi itu secara lebih realistis, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman buat peta topografi secara garis konturnya doang kayak gini, ini namanya baru 2,5D, teman-teman. Jadi belum kelihatan reliefnya secara 3D ya. Nanti kita akan membuat peta topografi 2D, 3D. Jadi ada di tampaknya, teman-teman. Nah, terus teman-teman nanti kayaknya di skip aja ya. Ada data kontur sama ada data elevasi. Itu yang paling penting sih. Garis kontur ini kayaknya tak lewatin aja ya, karena ini sudah teman-teman sudah tahu garis kaya membuat titik-titik yang sama. Ini sudah materi minggu 6 ya. Oke, topografi 2D dan topografi 3D. Nah, ini tadi yang tak sampaikan. Kalau Ini garis mana ya, Pak? kontur itu sebenarnya masih 2,5D, teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar ngebuat topografi 3D. Nah, nanti akan didemokan oleh asisten bagaimana caranya ngebuat topografi 3D. Jadi nanti data ada di dialog, kita teman-teman bisa pakai. Nanti tugasnya diminta membuat kedua peta ini, teman-teman. Jadi peta ada peta 2D, ada peta 3D. Nah, gimana cara kita memvisualisasikan data 3D, teman-teman? Nah, intinya seperti ini, teman-teman. Eh, kan ketika melakukan pemetaan, terutama pakai foto udara ya, kan foto ini kan ada relief permukaan bumi nih. Ya ini jadi nih permukaan bumi. Terus teman-teman kan nerbangin drone nih. Apa Selesai lanjut lagi bisa coba? ngambil foto Indikator ya. belum ya? Foto pakai drone gitu atau pakai pesawat gitu kan? Pakai pesawat tuh kan nerbangin drone tuh. Nah, bakal peroleh foto udara. Foto udara terus teman-teman olah ini FU, diolah pakai Agisoft, pakai proses namanya line foto dan lain-lain sebagainya. Ini materi foto. Teman-teman udah dapat belum ya? Semester 4 ya? Kayaknya belum ya. Ya udah, ini spoiler aja. Kalau misalnya belum ya nanti bakal dapat lah namanya fotogrametri. Nanti dari foto-foto udara diperoleh pertama ada point cloud, teman-teman. Point cloud. Yang kedua adalah ortofoto. Nah, point cloud dari hasil foto udara itu masih merepresentasikan tampak atas, teman-teman. Jadi perlu tak highlight tampak atas, tampak atas. Nah, jadi bagiannya itu namanya DSM, Digital Surface Model. Jadi yang tampak atas sih, Surface Model. Jadi yang apa yang kelihatan dari atas, namanya Digital Surface Model. Nah, gimana caranya kita pengen memperoleh ground? Ground tuh yang bawahnya nih, yang bawahnya, yang bawahnya nih. Jadi yang permukaan tanah. Itu dilakukan yang namanya proses filtering, teman-teman. Jadi DSM itu kalau di filtering nanti hasilnya DTM. Nah, teman-teman perhatikan DSM ini tampak atas yang ini. DTM itu bawahnya yang ini. Jadi DSM dikurangi DTM
diperoleh tinggi nih kan, tinggi bangunan kan. Nah, nilai tinggi bangunan inilah yang digunakan untuk mengekstrut bangunan-bangunan di data teman-teman. Jadi nanti di datanya itu ada data bangunan misalnya. Kita mau buat dia itu tiga dimensi. Nah, tiga dimensi artinya dia itu mau dinaikkan ke atas. Jadi tampaknya tampak atas, terus tampak sampingnya dia tuh mau seperti ini. Set, 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 set. Nah, gini kan. Ini tampak atas seperti ini, jadi kotak doang. Tampak sampingnya seperti ini. Nah, tampak samping kita lihat ada tinggi kan, ada tingginya segini. Nah, tinggi segini itu berapa? Nah, tinggi segini itu berapa? Bisa diperoleh dari DSM kurang DTM. Nah, bisa seperti itu, teman-teman. Ini hal yang sangat sering dilakukan oleh 3D modeler, di mana cara kita memperoleh tinggi bangunan itu dari DSM kurang DTM. Jadi DSM-nya yang ini ada kelihatan ya, atap teknik, atap atap bangunan, terus di filter, oh ini atap geologi ya, oh, atap geologi deh. Geologi terus di filter ini DTM ini ground ya. Nah, DTM dikurangin DSM, salah, sorry. DSM kurang DTM, nanti diperoleh tinggi bangunan. Berapa nilai atap dari tinggi bangunan geologi, misalnya 5 meter. Nanti diekstrut ke atas ini sebanyak 5 meter. Intinya seperti itu nanti. Karena nanti akan teman-teman buat ada topografi 2D. Ini ya standar lah yang sudah sering teman-teman buat sejak semester 1, mirip-mirip sama peta situasi eh, yang semester 1, cuman dia manual ya kalau semester 1 ya. Kalau ini ya silakan nanti digunakan mau pakai ArcGIS, QGIS juga boleh. Nanti yang buat peta topografi 2D. Jadi peta topografi 2D itu ada detailnya, detail jalan, bangunan, terus objek-objek, ada juga konturnya. Jadi di sini ada kontur ya teman. Terus nanti ada juga peta topografi 3D. Nah, peta topografi 3D nanti diminta memperlihatkan tampak atas sama tampak samping atau isometrik. Nah, ini kelihatan banget nih. Ada bangunannya, ada ketinggiannya. Seperti ini. Nanti bakal didemokan oleh Mas Mbak Asisten bagaimana cara kita ngebuat dua peta ini, teman. Cuman intinya nanti tugasnya adalah ngebuat dua peta ini. Oke, ini yang punyaku. Nah, ini ada nama aku nih. Ini dibuat tahun 2021, 3 tahun lalu. Jadi ini bagian area area sebelah timur lah. Waktu itu teman-teman ya kalau masih tahu UGM Press itu sekarang di mana ya? Di daerah ini ya. Daerah apa sih? Eh apa? Kaliurang kanan tuh Kaliurang ke timur. Dulu tuh Erik, ya teman-teman tahu Erik itu kan dulu itu sebelum Erik itu namanya UGM Press di situ. Terus sekarang udah berubah Erik. Terus ini yang 3D. Ini yang 3D yang punya aku. Oke, jadi nanti minta dibuat dua peta seperti ini teman-teman. Terus aku agak lupa, diminta video animasinya juga nggak ya? Mungkin mungkin Mas Mbak Asisten bisa diklarifikasi. Nanti teman-teman diminta dibuat video animasinya juga apa enggak? Soalnya kalau dulu ada soalnya. Ini video animasi 3D-nya. Ini daerah khusus. Ya, kayaknya itu terkait tugasnya. Mungkin nanti akan disampaikan detail teknis oleh asisten. Mungkin bebas siapa. Mbak Putri boleh, atau siapapun. Nanti monggo bisa diikuti dan disimak. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu terkait tugas dan materinya. Jadi teman-teman diminta membuat peta topografi di sini, 2D dan 3D. Oke, misalnya nggak ada, mungkin untuk menghemat waktu ya, kita jam 8 kalau sudah selesai. Mungkin tak kasih ke Mas Mbak Asisten mungkin untuk mendemokan terkait uh, penugasan minggu ini. Oke, makasih Mas Alvin. Nah, mungkin sebentar dulu deh. Mungkin aku siapin dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini mungkin aku mau ngejelasin terkait tugas minggu ke-11. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Calvin,
kita bakal membuat peta topografi 2D dan 3D. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa lihat dulu panduan praktikumnya, terus bahan praktikumnya bisa di-download dulu. Mungkin isinya agak banyak ya. Itu isinya atribut-atribut yang perlu teman-teman gunakan di praktikum minggu ini. Terus ini ada panduannya buat minggu ini dan ini ada yang buat ARGIS dan QGIS panduannya. Nah, ini aku jelasin aja. Mungkin ini buat petunjuk pembuatan peta topografi 2D dan 3 dimensi yang secara generalnya. Nah, di sini nanti teman-teman bakal ngasilin dua peta, yaitu peta 2 dimensi dan peta 3 dimensi. Nanti teman-teman bisa milih, mungkin biasanya pakai ArcGIS atau mungkin dari awal pakainya QGIS. Itu bebas teman-teman bisa pilih software yang mana. Panduannya juga udah ada di Elok, ada ArcGIS maupun QGIS. Nah, nanti teman-teman penggambaran detailnya itu berdasarkan data yang udah ada itu. Nah, ini datanya udah disediain juga Gitu. dari beberapa yang dari data-data yang ada di drive-nya tadi. Nah, ini penggambarannya nanti teman-teman di skala 1:1000. Intervalnya nanti teman-teman bedain kontur mayor sama minornya di data Nah, ya, juga ya udah share ada. screenmu masih di elok, Oh, oke oke, sorry sorry. share yang screen aja. Salah nih. Nah, wait wait. Kalau gini udah kelihatan kan? Udah. Oke, thank you Mas Calvin. Oke, maaf teman-teman semuanya tadi mungkin aku udah jelasin beberapa. Itu tadi teman-teman bisa pakai ArcGIS ataupun QGIS. Terus data-datanya udah ada juga di drive-nya tadi, di data praktikumnya. Ini skalanya 1:1000 dan ini counter mayor dan counter minor udah disediain juga datanya. Nanti teman-teman bikinnya di ukuran A1. Nah, ini terkait apa namanya ukuran-ukurannya di sini lebih detailnya ada di sini. Nah, grid-nya nanti teman-teman bisa buat 5 cm, dibuat 5 cm intervalnya. Nah, lebar kolom informasi peta 15 cm. Nah, ini kayak gini. Eh, Muka petanya 60 kali 50, informasi tingginya 15 kali 50. Ini jangan lupa dikasih gridnya, label absis sama ordinatnya. Nah, ini teman-teman ngelaksanainnya secara individu. Jadi ini tugas individu ya teman-teman. Yang buat ini terkait peta 2 dimensinya. Terus ada juga peta 3 dimensi. Nanti teman-teman gambarin LOD 1. Mungkin di GKV juga udah tahu ya LOD 1, 2, 3. Nah ini LOD 1 itu bangunan yang mungkin udah ada ketinggiannya gitu. Terus habis itu pembuatan model teman-teman bisa pilih pakai ARIS atau QGIS. Nanti teman-teman juga sertain file PDF dan videonya. Oh ya, minggu ini nggak ada laprak, tapi teman-teman gantinya bikin dua peta. Pertama peta 2 dimensi, peta 3 dan peta 3 dimensi itu dalam format PDF. Dan nanti yang peta 3 dimensinya nanti teman-teman eh, perlihatin videonya keseluruhan objek dalam sudut pengambilan 360 derajat. Jadi mungkin nanti diputar-putar gitu. Apanya objek 3 dimensinya. Nah, nanti buat informasi tepinya kayak gini juga, ukurannya juga A1. Nah, contohnya kayak gini. Untuk tampilan 2 dimensi kayak gini. Tadi udah disampaikan juga sama Mas Calvin ya. Ini kayak gini. Nanti teman-teman bisa buat yang modal 3 dimensinya. Nanti em, ini nggak ada koordinatnya karena ini juga miring ya. Jadi mungkin nggak bisa ditambahin koordinat juga. Jadi em, ini nanti bisa teman-teman tambahin keterangan mungkin ini ortometrik terus habis itu isometrik di sini gitu gitu sih secara general. Nah,
Udah ya, ya ini. Terus habis itu, nah mungkin aku di sini mau ngejelasin terkait yang QGIS. Aku mau ngedemoin sedikit terkait QGIS, mungkin tapi nggak semuanya, tapi mungkin dasar-dasarnya aja. Nanti teman-teman bisa explore lebih jauh, lebih dalam lagi. Nanti aku bakal jelasin yang QGIS dan Mbak Putri nanti bakal jelasin yang ArcMap, ArcGIS, sorry, karena pakai ArcSync juga. Nah, ini mungkin dari peta dua dimensinya. Ini mungkin udah teman-teman pelajarin ya lewat apa namanya di kartu kartu di kartu sorry rak SIG. Oh ya sebelumnya sorry ini tadi Mas Calvin udah record kan? Oh Udah. oke oke. Thank you Mas Calvin. Oke. Nah ini buat apa informasi-informasinya yang diperlukan seperti ini. Nah sebenarnya buat tutorialnya itu yang QGIS ini khusus yang QGIS ya. Khusus yang QGIS itu sebenarnya udah ada di Elok itu disediain sama Pak Dani gitu. Pak Dani dulu udah nyediain di sini mungkin teman-teman bisa pelajarin terkait yang eh, layouting sama pembuatan model 3D. Nanti bisa teman-teman tonton juga mungkin lebih dalamnya gitu. Jadi mungkin kalau ada kebingungan juga bisa nonton videonya Pak Dani gitu. Nah, ini pertama-tama tuh teman-teman perlu tambahin datanya terlebih dahulu yang ada di Elok tadi. Nah, mungkin ini datanya kepisah-pisah ya. Ini jadi perlu masukin satu-satu. Karena kepisah-pisah tadi aku udah sempat nyatuin. Karena agak ribet juga ya kepisah-pisah. Jadi mungkin kalau yang kayak di sini eh, bisa teman-teman tambahin langsung aja di drag. Nah, langsung keluar. Nah, ini mungkin di sini, nah mungkin di sini ada yang ada tanda tanya ya, dan ini koordinatnya masih belum diketahui maksudnya yang tanda tanya ini. Jadi mungkin teman-teman bisa set CRS-nya, set apa koordinatnya jadi 49S dulu biar mudahin nanti grid apa bikin grid petanya, bikin apa koordinat-koordinat petanya. Nah, aduh, bentar, sorry. Nah, itu mungkin bisa seperti ini caranya. Tinggal diklik kanan terus habis itu set to FSG 32749 atau enggak biar pasti lagi atau teman-teman mau nge-save ini sebagai layer dengan layer dengan koordinat sistem WGS 49S itu nanti teman-teman bisa ekspor aja ke fitur as. Nah, ini teman-teman tentuin mau disimpan di mana terus habis itu dipilih CRS-nya, koordinat sistemnya. Ini milih 49S nanti di oke aja tuh. Nah, kebetulan tadi aku udah nge ngekonversi jadi 49S semuanya. Nah, jadinya udah nggak ada tanda tanya juga. Nah, kalau kayak gini mungkin bisa jadi lebih enak juga buat layoutingnya. Karena mungkin kalau di sini teman-teman tuh kalau buat di peta dua dimensi intinya teman-teman ngelakuin simbologi dan layout aja. Eh, Alangkah lebih baiknya simbologinya teman-teman bisa mengacu pada SNI yang ada di ya mungkin tersedia di internet juga sih terkait SNI penyajian peta rupa bumi. Aduh, kok ada? Oke, sorry. Nah, mungkin teman-teman bisa custom
simbologi-simbologinya biar mungkin lebih apa ya, lebih bagus lah, apa simbol-simbolnya nanti bisa teman-teman pilih kayak jalan arteri. Itu nanti teman-teman bisa ganti, bisa ganti jalannya ini, misal jalan ini diganti simbologinya jadi kayak yang di RBI. Nanti mungkin bisa teman-teman tiru aja eh, caranya apa, komposisi warnanya seperti apa. Ini juga udah ada Canggitan gimana gitu. Nanti bisa teman-teman atur simbologinya, terus bisa lanjut nge-layout. Mungkin di Track SIG dulu juga udah diajarin ya terkait layoutingnya. Nah, mungkin kalau teman-teman belum bikin layout, nanti bisa create aja, create yang baru ini. Karena tadi mungkin aku udah nyoba. Nah, mungkin seperti ini. Ini teman-teman pertama-tama perlu nambahin dulu base map yang teman-teman gunakan. Pakai yang ini. Mungkin kemarin pas minggu lalu juga udah tahu caranya buat nambahin map seperti apa. Dan teman-teman perlu sesuaiin juga ukuran-ukurannya. Eh, Mungkin bisa teman-teman sesuaiin seperti yang ada di ketentuan sebelumnya. Nah, yang ini ukuran peta 60 kali 50 gitu. Terus habis itu teman-teman bisa, nanti bakal otomatis muncul petanya seperti ini. Dan ini teman-teman bisa buat informasi tepinya pakai rectangle, pakai shape. Nah, ini buat ngatur, nanti setelah teman-teman pencet tuh bakal muncul keluar XY dan panjang lebarnya. Karena mungkin di sini kita udah tahu ya, panjangnya itu kan kita maunya tuh 15, panjangnya 15, tingginya 50. Itu tinggal teman-teman tulis saja ini udah 15, tingginya 600. 600 apa 500, sorry. Nah, itu otomatis ketutup karena warnanya putih tadi. Nah, itu tadi caranya teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaiin aja, tinggal tambahin informasi-informasi peta yang di dalamnya. Ini tinggal teman-teman tambahin teks aja, karena mungkin di sini di contoh ini fontnya beda ya dari judulnya. Itu bisa teman-teman bedain teks yang digunakan. Ini mungkin bisa teman-teman tambahin kelurahan satu tunggal. Kalau di teknik sih dua dia. Nah, ini teman-teman sesuaiin dengan fakultas teknik ya. Ini karena kalau yang kan ini udah bold, yang di atas ini udah bold. Karena di sini mungkin contohnya nggak bold, mungkin di regular aja gitu. Dan bisa 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 teman-teman tambahin kecamatan, Kapanewonnya, kabupaten, dan DIY itu di bawahnya. Gitu. Terus habis itu buat arah utara bisa teman-teman tambahin dari sini. Aduh, kegedean. Nah, kayak gitu pokoknya. Terus habis itu nanti teman-teman, karena ini nggak ada U-nya ya, nggak ada tulisan utaranya, bisa teman-teman tambahin secara manual. Itu pakai teks aja kayak biasa, dan scale bar bisa teman-teman tambahin juga. Ini bisa teman-teman atur terkait berapa.
seperti apa bentuknya. Karena kegedean mungkin bisa diatur size-nya juga. Nah, ya mungkin nanti teman-teman bisa atur lebih detailnya sendiri nanti. Terus habis itu ini bisa teman-teman tambahin pakai teks, legenda, legenda bisa teman-teman tambahin lewat sini. Nah, mungkin cara ngatur legenda itu karena mungkin alangkah buat bagusnya tuh ada dua kolom ya, karena mungkin kalau otomatis di awal tuh kolomnya cuma satu, teman-teman bisa tambahin kolomnya jadi dua. Jangan lupa buat judulnya juga ditambahin. Nah, ini teman-teman meskipun nama-namanya tuh seperti ini, teman-teman tuh bisa ganti nama-nama dari apa objek-objeknya itu dengan yang sesuai teman-teman inginkan gitu. Seperti mungkin pohonnya ini nggak laptop, mungkin bisa diganti. Itu caranya tadi di auto update-nya dimatiin dulu, waktu ganti pohon. Nah, dan seterusnya. Terus habis itu karena ini mungkin fontnya juga masih yang lain ya, itu bisa teman-teman atur judulnya dan itemnya. Ini mungkin teman-teman karena bagusnya pakai Arial buat peta-peta pada umumnya. Terus di bold dan jangan lupa ditaruh tengah itu. Mungkin caranya seperti itu. Ini nanti juga teman-teman bisa atur labelnya dengan cara yang sama juga. Nah, gitu buat nambahin legendanya. Terus buat oh ya ini buat garisnya ini, garis yang di dalam ini itu tuh teman-teman tambahin dengan cara pakai polyline. Mungkin teman-teman sesuai dengan ukurannya. Nah, ini nanti bakal jadi garis. Itu cara teman-teman tambahin buat garis-garisnya. Nah, ini karena mungkin kalau teman-teman kebingungan buat ukuran-ukuran ini berapa senti, mungkin aku ada sedikit gambaran mungkin agar lebih sesuai. Ini bisa teman-teman screenshot aja nanti di rekordannya. Ini 6,5 panjang apa tingginya 4,5, 6, 9,5, 3, 2,5. Nanti ditotalin semuanya 50 cm gitu. Ini buat gambaran aja. Nah, tapi teman-teman bisa kembangin kalau mungkin nemu apa ukuran yang lebih sesuai mungkin bisa monggo teman-teman gunakan gitu. Terus nanti ini buat gambarnya itu teman-teman kan udah bisa ya kemarin di minggu kemarin buat nambahin gambar lewat sini pakai raster image gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih buat QGIS yang peta dua dimensinya.
habis ini kita lanjut ke peta tiga dimensinya. Nah, mungkin kalau yang ini agak mana ya, agak lebih sulit daripada yang sebelumnya. Nah, di QGIS ini kita tuh perlu pakai plugin yang namanya wait. Oh, nggak ditampilin. Oke. Oh, nanti dulu. Oh ya, oke. Nah, nanti teman-teman tuh pertama-tama tuh perlu buat apa ya, buat spot height-nya, perlu bikin raster raster interpolasinya, nanti bentuknya seperti ini. Itu caranya teman-teman bisa pakai thin interpolation. Nah, karena ini data CSV-nya itu nggak ada ya. Setelah tadi aku cari-cari juga nggak ada. Itu teman-teman pakai data spot height buat bikin konturnya, buat bikin rasternya tadi. Karena tadi setelah aku lihat tuh data spot height yang asli, yang ini, itu tuh kayak kurang lengkap gitu, kurang mencakup area secara seluruhnya. Jadi mungkin tadi aku tambahin, nah ini tuh belum kecakup. Jadi nanti bakal hasilnya tuh bakal lebih jelek. Jadi tadi aku tambahin dua spotnya itu, eh tambahin titik baru. Nah, ini jadi bentuknya kayak gini, dari yang awalnya kayak gini jadi kayak gini. Mungkin di pojok-pojok kayak gini biar mencakup keseluruhan bangunannya juga. Jadi bangunannya, jadi kalau sebelumnya tuh ini tuh nggak masuk kontur gitu, di sekitar sini nggak masuk kontur. Jadi aku tambahin kontur sesuai dengan eh, area sini tuh konturnya berapa. Dan mungkin cara tahu konturnya itu berapa bisa teman-teman select pakai ini tadi. Nah, ini dicek attribute table, konturnya berapa, terus selected feature juga nutupin. Nah, ini 133,784. Jadi teman-teman bisa bikin titik baru. Nah, nanti tinggal teman-teman asal di sini ya. Nah, ini bakal diminta berapa LPNZ-nya, mungkin diisi yang elevasi aja. Tadi 133,784. Oke. Nah, ini biar lebih mencakup aja sih. Di pojok-pojok juga dikasih. Tuh. Terus habis itu, nah ini baru mulai bikin interpolation-nya. Nanti bisa teman-teman cari di processing toolbox-nya. Ini spot height. Kita tambahin yang, aduh, yang mana ini? Udah ini. Ini di remove aja deh. Nah, ini. Terus tambahin Z. Pilih interpolation atributnya Z. Jadi teman-teman nambahin. Nah, ini udah. Terus teman-teman pilih extend yang digunakan. Nah, mungkin karena aku lihat, karena tadi udah dipilih pojok-pojoknya juga. Nah, ini teman-teman bisa gunakan extendnya itu, spot hit-nya. Extendnya, extendnya itu bisa pakai spot hit-nya. Dan ini wajib diisi ya teman-teman buat extendnya. Oke, gitu. Nah, terus bisa teman-teman atur penyimpanannya di mana. Terus tadi di run. Nah, mungkin ini cukup lama ya.
Dan nanti buat bikin model 3D-nya mungkin juga kalau laptopnya juga agak lama juga mungkin ya mungkin seperti ini juga sih agak lama juga. Tapi insya Allah bisa kok. Oke, udah jadi. Ditunggu dulu. Nah, udah jadi. Terus teman-teman bisa atur simbologinya mungkin biar tampilannya tuh lebih bagus ya. Ini pakai tadi di klik kanan properties terus diatur simbologinya. Ini pilih yang single density color ya bisa teman-teman pilih mana yang paling sesuai buat palet warnanya. Ini yang aku pilih yang magma. Oke, apply. Nah, bentuknya kayak gitu teman-teman. Nah, kita mulai bikin apa namanya habis itu kita bakal ini kita install dulu plugin QGIS to 3GS-nya. Ini kayak install plugin biasa. Nih, teman-teman bisa cari di plugins. Oke, ya. Mungkin agak lama ya buat connectingnya. Oh, jadi udah bisa mau. Nah, bisa teman-teman cari QGIS to 3GS. Nah, nanti teman-teman install aja. Terus habis itu nanti bakal munculnya tuh di web sini di QGIS to 3GS exporter bisa teman-teman buka di sini. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, ini sebelumnya udah aku setting sih teman-teman. Nah, ini buat nampilin demnya tadi itu teman-teman bisa tambahin ini centang yang dem apa hasil raster interpolasinya tadi. Nah, ini mungkin bagian yang agak lamanya setelah tadi dicentang buat nampilin demnya. Nah, itu nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Mungkin aku checklist dulu yang yang lainnya. Nah, ini nanti bentukan demnya kayak gini teman-teman. Nah, mungkin kalau ada nemuin ke apa ya, aku juga di awal-awal tadi tuh agak aneh juga bentukannya, malah nggak jadi juga. Nanti mungkin bisa teman-teman restart aja QGIS-nya. Kalau misal teman-teman mengalami kendala bentuknya agak aneh. Terus habis itu, nah ini pertama-tama mungkin kalau teman-teman mau nambahin bangunannya di atasnya, itu tinggal centang aja. Mungkin ini masih di bawah ya. Nah, ini perlu diatur pengaturannya teman-teman. Kalau pengaturan awal tadi tuh harusnya tuh bentuknya poligon. Nah, ini kita ganti jadi extrude. Nah, ini karena ini menempel di apa raster interpolasinya itu bisa teman-teman ganti relatif ke interpolasi layar. Dan ini kalau awal biasanya nol nih. Nah, ini bisa teman-teman ganti sebagai height geometry height. Oke. Ini pengaturannya kayak gini. Terus teman-teman apply. Oke, ini udah kalau udah jalan gini di close dulu aja. Nah, ini bakal muncul kayak gini teman-teman. Buat
eh, apa namanya, bangunannya bakal muncul kayak gini, kayak gitu. Terus habis itu teman-teman lakuin juga buat objek-objek lainnya. Oh ya, sebelum itu nanti teman-teman jangan lupa buat atur simbologinya dulu, semuanya. Ini tadi teman-teman atur dulu simbologi-simbologinya. Kayak jalan tadi, udah teman-teman atur. Biar bentuknya juga lebih bagus pas di, apa namanya, pas dibuat model 3D-nya. Nah, ini nanti teman-teman lakuin hal yang sama untuk jalan. Nah, ini eh, secara otomatis kayak gini. Habis itu kontur minor, kontur mayor, teman-teman tambahin juga lapangan, selokan, aman dan laut, dan semuanya dengan pengaturan yang sama seperti tadi, gitu. Nah, terus habis itu mungkin di sini ada kayak giniannya ya, ada kayak ini kok memanjang ke bawah gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa, ini ada di tutornya Pak Dani juga. Mungkin teman-teman bisa cek juga di tutor Pak Dani gimana cara buat ngilangin yang bawah ini. Teman-teman tinggal bikin stretch layer, bikin layer baru temporary yang sementara aja karena emang dibutuhnya sebenarnya sementara doang sih. Eh, ini buat pemotongan dia, em, kayak biar tadi tuh cuman rata doang gitu loh. Jadi poligon satu. Oke. Nah, ini nanti teman-teman motongnya itu di dalamnya. Teman-teman pilih poligon di dalam gitu. Aduh, sorry, sorry. Nah, ini udah jadi layernya, di save dulu. Nah, terus habis itu kita buka lagi QGIS 3GS-nya. Nah, ini nanti teman-teman bisa atur lewat sini, terus di klik kanan properties. Nanti karena mungkin pengaturan awal rasternya tuh kayak gini, itu teman-teman bisa atur aja
yang ini klik them with polygon layer, terus pilih pemotongan. Nanti di apply aja, nanti bakal udah jalan. Oke. Nah, ini mungkin maaf, mungkin hasilnya emang kurang rapi, tapi mungkin teman-teman bisa lebih rapiin saat teman-teman pengerjaan tugasnya. Nah, nah, emang mungkin di sekitar sini masih agak kurang rapi ya. Itu bisa teman-teman lebih rapiin buat pemotongannya. Nanti hasilnya bakal kayak gini teman-teman. Nah, ini mungkin udah satu yang di bawah tuh. Panel bukan sih? Nah, ini nanti secara kasarnya seperti ini. Nanti teman-teman atur simbologinya sebelumnya. Itu, terus habis itu, nah, buat bikin layoutnya itu teman-teman sebenarnya jadiin ini sebagai gambar. Jadi, ini tuh isinya cuma gambar doang. Ini juga cuma gambar doang. Nah, itu ini tuh bisa diekspor. Caranya lewat sini. Nah, mungkin ditampilin sebagai ortonya dulu biar kelihatan orto gitu. Nah, ini tinggal di save aja dari direktorinya, mungkin metrik eh ortometrik tuh. Nah, nanti sama satunya mungkin tampak samping gitu. Sama tinggal di export save, di save juga sama isometrik gitu mungkin. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti buat layoutnya, oh iya, pastiin buat ini project peta satu dan peta 2 itu di project yang Recording berbeda. stopped. Eh, em, ini recordingnya kok. Nah, pokoknya kayak gitu. Dan nanti layoutnya kurang lebih juga sama seperti yang tadi. Tapi Recording in mungkin ini progress. tinggal tinggal teman-teman tambahin gambar aja gitu. Di layoutnya itu tambahin gambar, gambarnya itu dari yang teman-teman download tadi, yang is orthometric PNG tadi. Itu sih kurang lebih kayak gitu. Nanti bisa teman-teman sesuaiin aja. Dan mungkin kalau ada yang kebingungan bisa tanya Mas Mbak Asisten yang QGIS gitu. Mungkin dari yang QGIS kurang lebih seperti itu aja sih. Nah, mungkin eh, Mbak Putri udah siap. Ya, siap, Roy. Oke, oke. Ya udah, mungkin habis ini aku serahin ke Mbak Putri buat demo yang art map-nya. Oke, ini aku izin mau share screen dulu ya. Oke, jadi tadi Roy udah jelasin gimana cara bikin uh, peta 2D sama 3D di QGIS. Sekarang aku mau jelasin yang di ArcGIS-nya. Kalau untuk datanya, teman-teman kan udah bisa langsung download di Elok. Terus di sini kan udah ada SH, terus ada kontur. Nah, di kontur ini tuh datanya udah lengkap ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bikin kontur lagi. Ini udah ada kontur gabungannya, kontur minor, kontur mayor. Jadi eh tinggal pandai-pandainya teman-teman dalam simbologinya nanti. Oke, ini untuk 2D tadi udah sangat jelas banget ya dijelaskan aturannya juga sama Roy. eh untuk bikin petanya sama aja, pakai ArcGIS biasa, terus di layouting pakai A1 dan sebagainya. Kalau contoh petaku kemarin kayak gini.
Jadi tinggal bikin eh, data petanya sama informasi peta. Terus untuk untuk peta 3D-nya ini mungkin agak beda ya teman-teman. Kalau di ArcGIS itu teman-teman pakai yang namanya Arcsin. Nah ini ya, Arcsin. Biasanya itu kalau udah download ArcGIS, biasanya udah sepaket sama Arcsin, Arckatalog, dan sebagainya gitu. Nah, ini untuk tampilannya nanti teman-teman tinggal masukin datanya, bisa pakai add data gini, terus tinggal masukin datanya, terus masukin satu-satu ya ini vegetasi add, terus taman add, dan sebagainya. Terus ini ada beberapa tools ya di sini. Ri, yang Nah, sebelumnya kalau masih teman-teman apa pakai, nih? oh iya Mas, bentar Mas, waduh. Oke. Oke. Nah, jadi kalau di Arsin ini aku ulang lagi ya, nanti downloadnya di Arsin kayak gini, itu biasanya udah bawaan juga di ArcMap, nanti sama ada Arckatalog dan sebagainya juga. Nah, di sini ada beberapa tools. Kalau tools navigasi ini nanti teman-teman bisa ngelihat bentuk model dari tampak sudut lain gitu. Nah, ini kan ada nih beberapa, ini apa nih? Berarti kayak lampu jalan itu kan beda nih, nggak sejajar. Nanti aku kasih tahu gimana cara bikinnya jadi nyatu. Sebelumnya kita masukin dulu data-datanya. Terus karena ini kita mau bikin, kalau di tutornya itu ini teman-teman bikin DTM-nya dulu. Jadi dari DTM ini berarti kita harus membuat jendela tinnya. Terus nanti dibikin raster. Caranya gimana? Pertama teman-teman search dulu. Kalau di sini nggak ada tempat search-nya, teman-teman bisa cari aja di Windows terus search gitu ya. Terus tinggal cari tools create tin. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin inputnya pakai data kontur. Sebenarnya ada banyak ya konturnya, tapi pakai yang keseluruhan kontur. Terus mau disimpan di mana ini juga teman-teman perhatikan terus ini langsung terus oke. Nanti hasilnya kayak tin ini ya teman-teman. Tadi aku udah bikin. Nah, terus karena ini masih dalam bentuk tin, karena kita mau membuat DTM, jadi tinnya harus kita ubah ke dalam bentuk raster. Jadi tin to raster. Nah, tin yang tadi udah kita bikin itu kita masukin, terus data outputnya di mana. Oh ya, buat nyimpannya itu harus di file geodatabase ya. Kalau misal belum bikin, tinggal add new file geodatabase aja, terus simpan di sini. Nah, ini aku udah pernah bikin, jadi yang ini buat yang ini itu default aja, terus nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini bentuk DTM-nya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau eh, bikin dia berwarna juga bisa. Aduh, tinggal di bagian simbologi, classify, terus pilih warnanya, misalnya mau warna ini gitu, apply. Nah, tapi kan ini belum nyatu ya. Nah, cara nyatuinnya itu teman-teman tinggal klik 2 kali di bagian layer yang mau disatuin. Misalnya kita mau nyatuin yang thin raster, klik 2 kali, terus nanti di bagian base height ini
klik yang di bagian elevation from surface ini, klik yang bagian plotting on custom surface, terus pilih yang thin raster, eh, terus yang lainnya dibiarin custom default aja. Nah, terus nanti gimana Mbak buat data-data yang masih di bawah itu juga bisa, misalnya kayak lampu jalan. Nanti klik 2 kali, terus sama aja sih sebenarnya, sama base height, terus floating, ini no, terus oke, terus tiang listrik juga sini, terus ini, oke. Nah, ini kan udah semua. Selanjutnya di tugasnya itu, kalau udah bikin dam sebagai base height-nya, teman-teman diminta untuk ekstruksi yang bangunan. Ekstruksi itu bikin bangunannya jadi kayak real gitu. Jadi bervolume dalam bentuk eh, oke, jadi di sini untuk bangunan itu teman-teman harus nah bangunan properties bagian pilih yang bagian extrusionnya ini. Terus dicentang, terus ini pilih yang bagian height. Oke. Nah, ini tuh ambil yang maksimum height-nya. Terus tinggal di oke. Nah, ini udah terlihat bentuk bangunannya eh, agak berdiri. Tapi ini kita nggak mempertimbangkan atap ya. Jadi kita anggap atap bangunan itu sebagai data. Terus jadi karena DTM dan bangunannya udah jadi, selanjutnya teman-teman bikin simbologinya. Misal kayak lampu jalan, eh mau simbologi pohon, tinggal search aja. Nah, tinggal pilih. Ini ada macam banyak banyak ya jenis-jenis pohon yang bisa teman-teman pilih. Saya mau ngambil yang ini. Nah, ini udah kelihatan bentuk pohonnya. Terus misalnya teman-teman mau ngambil lampu jalan, nah tinggal pilih misalnya ini, mau pilih ini. Nah, itu akan kelihatan untuk lampu jalannya gini. Nah, tapi untuk simbologi-simbologi yang lainnya, tolong teman-teman sesuaiin lagi ya. Nanti misal bangunan yang itu bangunan itu warnanya warna apa dan sebagainya. Untuk peta 3D nanti eh, seperti yang dibilang Roy juga bikin dalam 2 model ya, yang bentuk seperti ini. Ini juga dijelasin di sini. Jadi nanti dibikin dalam bentuk ortometrik sama isometrik. Kalau ortometrik itu yang versi kayak datar gitu. Kalau isometrik ini lebih memperlihatkan bangunannya tuh kalau ada volume. Nah, selanjutnya untuk video record ya. Sebelumnya teman-teman harus aktifin dulu tools ini, animation ini di toolbars, terus animationnya diaktifin. Nah, terus akan muncul ini. Nih, kalau misalnya aku matiin ini, terus kita nyalain. Nah, pertama, teman-teman sesuaiin dulu posisi awal teman-teman mau mulai record videonya. Misal aku mau awalnya dari pilih create animation keyframe, terus ini kamera, terus misalnya mau bikin new kamera track 1 ya. Nah, terus create. Berarti ini teman-teman mau bikin kayak apa ya? Project kamera track 1. Create.
Terus mau lanjut ke sisi sini misalnya. Semakin banyak keyframe yang teman-teman ambil itu juga mempengaruhi video teman-teman itu. Jadinya kayak semakin smooth juga. Terus ini, terus misalnya gini, terus misalnya ini. Terus kalau misal pura-pura mau ke dalam gitu ya. Nah, misal gitu. Terus buat nge-save-nya, teman-teman klik animation lagi. Terus save animation file bisa. Misalnya di sini mau save video. Terus untuk melihat hasilnya itu teman-teman bisa animation manager dulu, kamera track satu, ya udah. Terus klik yang bagian open animation ini. Yang buat animation manager itu biar video yang mau teman-teman tampilin itu di project teman-teman kamera track satu. Nah, ini ada beberapa keyframe yang udah aku inputkan tadi ya. Nah, terus untuk mau lihat videonya itu tinggal ini. Terus bisa teman-teman atur juga durasinya berapa dan sebagainya. Nah, ini bentuk dari hasil video yang misalnya aku bikin tadi. Gitu. Kalau untuk ekspornya gimana, Mbak? Nanti bisa langsung diekspor animation, tapi ini dalam bentuk AVI ya. Jadi kalau misalnya ini misalnya contoh punya aku kemarin ini. Nah, itu kalau teman-teman buka di ini doang atau media player ini kayaknya nggak bisa deh. Aku biasanya buka di yang ini, MPC HC ini. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Udah gampang kok sebenarnya ini cepet karena data-datanya juga udah diolah. Jadi eh teman-teman udah tinggal nge-layout dan bikin video doang. Gitu doang sih sebenarnya teman-teman tugasnya. Nanti tugasnya dibikin satu zip, ada peta 2D, peta 3D, sama videonya. Mungkin segitu dulu dari aku teman-teman buat demonstrasi pakai ArcGIS-nya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ini aku izin stop share ya. Oke, teman-teman, ada yang ingin tanyakan nggak, teman-teman? Kayaknya belum ada nih. Mungkin dari Jo sama Ica ada tambahan nggak, Jo? Ica? Oke, kayaknya nggak ada. Gimana nih, teman-teman? Mungkin kayaknya teman-teman eh, terlihat banyak, tapi pada sebenarnya teman-teman tinggal ngeliat aja tadi yang Mbak Putri udah sampaikan bener. Ini teman-teman tinggal download data, terus mungkin lamanya di layout. Namanya nanti di layout, teman-teman bingung nentuin simbologinya. Jadi ya mulai dicicil aja tugasnya. Ada peta, ada dua peta, satu video, terus nggak perlu dibuat laporan, tadi Mas Roy udah sampaikan, jadi cukup peta PDF-nya aja nih kumpulin. Oke, nanti videonya bakal kami share dari asisten tadi udah record juga. Jadi teman-teman boleh dilihat lagi recordnya, boleh dilihat lagi video Pak Dani dulu. Atau juga boleh nanya-nanya ke kami di asisten atau nanya saya juga boleh terkait tugasnya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman udah cukup malam nih, dari jam 9. Oke, kayaknya nggak ada. Mungkin yang lain mungkin Jo, Roy, Ica, Putri ada tambahan nggak ya? Aman insya Allah Mas. Gimana, Ca? Enggak, Mas, aman udah. Oh ya udah, oke. Oke, mungkin teman-teman malam ini banyak yang lagi di luar, nanti silakan ditonton aja recordnya ya.
terkait tugasnya. Yang penting jangan sampai terlewat karena ini materi minggu lalu harusnya. Jadi minggu 12 ini juga ada tugas nggak ya kalau nggak salah ya? Pembuatan peta web pakai QGIS to web. Nah, mungkin kayaknya ada tugas lagi. Jadi ya dicicil teman-teman. Dicicil aja tugasnya. Oke, misalnya nggak ada, kita mungkin cukupkan dulu ya praktikum kita. Praktikum pengganti kita pada malam hari ini, nanti misal ada apa-apa bisa ditanyakan kami atau bisa ditonton dari video recordan malam ini. Mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu praktikum kita malam hari ini. Nanti kita bakal bertemu lagi di kelas sesuai jadwal praktikum kartu masing-masing ya. Kelas A hari Jumat, kelas B hari Kamis. Oke, misalnya nggak ada, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sama asisten sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Untuk absennya nanti tak ini ya, karena pengganti mungkin tak cantangin semua aja deh. Yang penting teman-teman tugasnya paham, terus minggu depan bisa dikumpulkan. Oke, misalnya nggak ada pertanyaan, tak tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Recording stopped.